Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Teror Hantu Hutang Berdarah. Cerita ini dia alami pada tanggal 13 Februari 2011. Di sebuah desa tersebut ada seorang pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, yang diartikan orang miskin. Dia bekerja menjadi pembantu di sebuah keluarga orang kaya. Ketika itu dia mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan. Dia meminjam hutang di juragannya. Dia bilang, "Bos, boleh nggak saya minjam uang 10 juta?" Bosnya berkata, "Hah? 10 juta? Untuk apa? Kamu minjem atau mencekik aku? Kamu ini seorang pembantu, jangan melunjak. Baru aja diberi pekerjaan, tapi sudah melunjak-melunjak mau minjam-minjam uang seperti itu." Seseorang itu berkata, "Bos, maaf sebelumnya. Saya tidak akan meminjam uang sebesar ini kepada Anda jika saya tidak mendesak mengalami cicilan hutang rumah saya yang di bank itu. Saya sekarang benar-benar mendesak, bos. Tolong pinjamkan uang 10 juta karena sekarang sudah jatuh tempo." Bosnya berkata, "Hah? Sekarang? Saya lebih baik mati daripada minjamkan kamu. Baru kerja 2 bulan sudah berani minjam-minjam. Lebih baik kamu keluar dari sini." "Bos, mohon jangan pecat saya. Saya mohon, bos." Pria itu berkata sambil memegang kaki bosnya tersebut. Tapi bosnya itu sangat arogan dan menendang pria tersebut. Bosnya berkata, "Pergi kamu. Kamu dikerjakan di sini karena saya tidak mempunyai suami dan tidak memiliki tenaga seorang pria. Tapi kamu malah melunjak meminjam utang 10 juta di saya, sedangkan kamu bekerja 2 bulan. Pergi kamu. Pergi atau saya bunuh kamu." "Bos, mohon, saya mohon. Jika bos tidak minjam saya mau tidur di mana? Kasihan ibu saya. Ibu saya sudah tidak bisa apa-apa. Ibu saya sudah lumpuh. Jika rumah saya diambil di bank, ibu saya tidur di mana, bos? Saya mohon, bos, saya mohon." "Pergi kamu," kata bos tersebut. Pria itu pergi dan meninggalkan rumah tersebut dengan rasa sakit hati dan benci kepada bos tersebut. Sampai-sampai dia terbesit pikiran, "Ini saya bunuh bosnya dan saya ambil uangnya, daripada ibu saya yang tidur di luar kehujanan tanpa sebuah atap rumah." Pikiran itu terus terbayang-bayang di pria tersebut. Sampai suatu ketika, 2 hari setelah kejadian pengusiran dan penghinaan dari bosnya, jam sekitar 8 malam, hari Rabu, pria itu sudah benar-benar yakin ingin membunuh bos tersebut. Dia mengendap-endap melewati dapur rumah bos tersebut, karena dia sudah pernah kerja di situ dan dia mengetahui seluk-beluk rumah itu. Ketika kejadian tersebut,
bos masih menonton TV di ruang keluarganya. Pria itu mengendap-endap sambil membawa seutas tali dan ingin mencekik bos tersebut dan ingin membunuhnya. Ketika kejadian itu, tiba-tiba bosnya teriak, "Tolong, tolong! Kamu! Apa mau kamu? Lepaskan aku, lepaskan aku!" Bos itu bilang begitu terhadap sosok pria tersebut. Pria itu berkata, "Kamu adalah orang Dajjal. Kalau bukan karena kamu, ibu saya tidak tidur di luar kehujanan. Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu." Pria itu mencekik bosnya dan memenggal kepalanya. Badannya dibuang di sungai sekitar itu dan kepalanya dipendam di bawah kursi, ditanam di bawah kursi rumah tersebut. 1 minggu menjelang kejadian itu, baru terhembus kabar ada hantu yang mengganggu desa tersebut. Hantu itu mengganggu menjelang setelah maghrib, sekitar jam 8:30. Warga yang mengalami pertama, dia pulang dari kerjanya di sawah. Dia melihat sesosok wanita yang berjalan di kegelapan. Ketika pria itu berkata, Bu, mau kemana? Mau kemana?" Wanita itu berjalan mengitari sungai tanpa dia menoleh sedikit pun. Sampai orang itu mendekatinya dan menepuk pundaknya, dan ternyata di lehernya itu penuh dengan darah dan terdengar suara, "Kembalikan kepala saya, kembalikan kepala saya, kembalikan kepala saya." Sosok pria itu berlari sangat kencang dan menjauh dari sosok itu. Dan setelah kejadian, pria itu menemukan sosok hantu tanpa kepala itu. Semua desa di daerah itu, semua orang di daerah itu diganggu. Sampai ada yang seorang pria tidur di rumahnya. Dia seperti ditindih sosok hantu sambil berkata, kembalikan kepalaku, di mana kepalaku?" Pria itu tidak bisa bergerak sambil tidur. Badannya penuh dengan cakaran merah-merah di badannya, dan kasurnya digerakkan seperti ini. Sampai seluruh orang di desa itu diganggu sesosok wanita itu. Dan orang-orang desa itu mencium bau yang sangat-sangat amis di rumah orang kaya tersebut. Sampai ada satu orang di desa tersebut menelpon polisi sekitar. Ketika sudah kejadian, menelpon polisi sekitar dan menemukan sebuah mayat di pinggir rumah orang tersebut, di pinggir kali, sebuah mayat tanpa kepala. Polisi itu menelusuri rumah tanpa ada jejak kepala orang tersebut, sampai suatu ketika sudah dimakamkan orang tersebut yang tanpa kepala, sampai diotopsi, dan ditemukanlah kepalanya di bawah kursi tersebut. Orang yang membunuhnya pun tersebut ditangkap sampai di penjara. Tapi orang yang membunuh tersebut sampai meninggal di penjara. Meninggalnya sangat-sangat tragis. Dia diganggu oleh sesosok majikannya. Setiap tidur, makan, sampai waktu 24 jam selama 1 bulan dia diganggu
oleh sesosok majikan tersebut. Pernah suatu ketika dia ingin bertobat dan sholat Isya di penjara tersebut, tapi seperti sosok majikannya, dia ada di punggungnya sambil menggendong, sambil bertumpu di pundaknya dengan cakar-cakar, tangan yang berdarah dengan kepala yang berdarah sambil memegang seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membunuh saya? Kenapa? Kenapa? Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Begitulah suara hantu yang mengganggu pria tersebut. Sampai 1 bulan pria itu tidak kuat dan dia gantung diri di penjara tersebut. Jadi pesan saya kepada orang-orang yang mempunyai uang atau memberjakan anak buahnya, tolong jangan sampai membuat anak buah kalian membenci kalian ataupun dendam kepada kalian, karena akibatnya. Inilah cerita sosok hutang hantu berdarah.